Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah. Demikian juga Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dan juga BPMSW GKI Jawa Timur sudah mengeluarkan pesan pastoral. Beberapa waktu lalu juga Wali Kota Kediri, Pak Abu Bakar, juga sudah berkunjung ke beberapa gereja dalam rangka persiapan untuk kebaktian di gereja. Bapak, Ibu, Saudara, semua itu hendak menunjukkan bahwa kebaktian di gedung gereja sudah mulai boleh dilakukan. Benarkah demikian? Ya, itu betul. Ya. Tetapi saya ingin mengajak bahwa kita juga harus mencermati bahwa di kota kita, di sekitar kita, penyebaran COVID-19 ini juga belum melandai, apalagi turun. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita boleh beribadah di gedung gereja sedangkan keadaan penyebaran COVID masih terus berlangsung? Maka marilah kita mengambil jalan tengah secara bijaksana. Majelis Jemaat akan mempersiapkan segala sesuatunya, protokol kesehatan yang diwajibkan di dalam surat edaran Menteri Agama maupun Menteri Kesehatan. Dan juga ada pesan-pesan yang disampaikan yang menjadi kewajiban bagi jemaat. Siapa saja yang boleh datang dan kondisi apa, kondisi yang bagaimana jemaat boleh datang ke gereja. Maka marilah gereja juga melaksanakan kewajibannya, jemaat juga melaksanakan kewajiban ini. Pada rencana memang Majelis Jemaat merencanakan untuk melakukan kebaktian secara onsite ini pada tanggal 5 Juli 2020 dengan catatan semua persiapan bisa dilakukan dengan baik. Gereja siap dan jemaat siap. Jika memang ada kendala, tentu kita akan tunda, ya. Dan selama menunggu waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara-saudara kita seiman yang lain mungkin sudah ada yang mulai melakukan kebaktian di gedung gereja mereka. Saya menghimbau dan minta dengan hormat Bapak Ibu jemaat simpatisan GKI Kediri untuk tetap tenang beribadah secara online seperti yang sudah kita lakukan dalam minggu-minggu kemarin melalui layanan ibadah online yang disediakan oleh GKI Kediri. Tidak usah terpengaruh sedemikian rupa yang itu bisa membahayakan kesehatan Bapak Ibu sendiri maupun juga lingkungan yang lain. Tetap tenang, tetap tinggal di rumah, beribadah seperti biasanya sampai kita siap untuk melaksanakan di GKI Kediri. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, puji Yesus Kristus atas kasih anugerahnya. Maka kita dapat berjumpa lagi pada kebaktian online pada hari ini. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020 dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Firman Tuhan dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program online GKI Kediri secara detail Bapak Ibu
saudara dapat membaca di e-warta yang telah di-share di jemaat masing-masing. Informasi program diakonia, puji Tuhan Yesus, diakonia internal tahap 3 telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, dengan membagikan paket bantuan berjumlah 97 paket. Dengan pertolongan Tuhan, maka acara telah berjalan dengan baik dan lancar. Kantin online, dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, majelis menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA, wilayah maupun media sosial GKI Kediri. Mari bersama-sama saling menopang dan menolong. Informasi tim konselor GKI SW Jatim. Secara detail, Bapak Ibu Saudara dapat membaca di e-warta. Berita duka telah dipanggil Bapak di surga, Bapak Wasono, alamat Jalan Kyai Haji Wahid Hasim 2B nomor 27B Bandar Lor, pada hari Senin 15 Juni 2020 pukul 15 WIB. Telah dilaksanakan pelayanan kedukaan dan pemakaman pada hari Senin 15 Juni 2020. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran, telah lahir seorang putri yang diberi nama Feodora Helsa Ardiratna pada hari Minggu 14 Juni 2020 di tengah keluarga Bapak Bernian dan Ibu Putri Sekar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan doa kami bersama supaya Elsa boleh bertumbuh dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian jemaat. Dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mari bersama kita pujikan PKJ 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan hadir dalam kehidupan setiap kita. Tuhan ada beserta dengan saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Ya, Bapak Ibu, ketika kembali mempersiapkan ibadah online untuk kesekian kalinya, selalu muncul pertanyaan dalam hati saya, kapan kita bisa bersekutu bersama kembali di gedung gereja? Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, dan saya secara pribadi tetap berdoa agar jemaat dan seluruh simpatisan GKI Kediri tetap setia mengikuti ibadah online walau dengan segala keterbatasannya. Hari ini tema yang akan kita bahas ialah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tema ini mau mengajak kita tapi juga sekaligus mengingatkan akan panggilan dan ketetapan kita sebagai saksi-saksinya Kristus yang harus berani menyatakan kebenaran di tengah tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, marilah bersama kita menyebarkan Injil damai sejahtera Allah untuk dunia di sekitar kita. Mari sebarkan Injil. Bapak Ibu, mari kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ketika kami sekali lagi melihat kehidupan yang sudah kami jalani, kami menyadari bahwa apa yang telah kami lalui tidak sepenuhnya sempurna, tidak sepenuhnya benar. Ada dosa dan kesalahan kami di sana-sini. Tapi kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kami memperbaharui hidup kami masing-masing. Karena itu saat ini kami bersama mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesali untuk setiap kesalahan yang telah kami buat yang mendukakan hati Tuhan. Dan kami memohon kiranya anugerah pengampunan dan pengasihan Allah itu yang boleh menolong kami untuk bangkit keluar dari lumpur dosa. Kami mau beranjak keluar
dari kesalahan-kesalahan kami dan meninggalkannya, serta kami mau untuk memperbaharui hidup kami, sehingga hidup yang kami jalani semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan, seru doa, permohonan, pengampunan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni dan mengasihani kami. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Semua yang letih lesu, Bapak Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Berita anugerah diambilkan dari Efesus pasal yang pertama ayat ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyambut anugerah pengampunan dan pengasihan Allah dan kita merayakan dalam hidup perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan beserta kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan telah memberikan hikmat dan pengertian pada kita, agar kita mengerti apa yang baik, apa yang benar yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita, untuk berani menyatakan kebenaran Kristus di tengah dunia ini, untuk menjadi saksi Kristus yang menyatakan Yesus ada di dalam hidup setiap kita, setiap tutur kata, setiap tindakan kita. Karena itu marilah menyatakan Yesus ada di dalam kehidupan kita di dunia yang penuh cemar.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami ketika kami melangkah di dalam kehidupan ini. Dan firman-Mu lah sumber kehidupan setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena itu ketika kami saat ini mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami untuk menyambut dan merespon firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus boleh berkarya di antara setiap kami masing-masing, membuka hati dan pikiran kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh selaras dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 hingga ke-13. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 hingga ke-13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadikan tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Bapak Ibu, pernahkah berkeluh kesah? Hidup kok serba susah lah, ndak punya uang lah, anak diajarin kok uangnya leram lah, kerja kok capek, dan keluhan-keluhan lainnya. Pernah Bapak Ibu? Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu mendengar keluhan-keluhan keluar dari mulut saya? Sebagian besar orang akan berpikir dan berkata, pendeta kok mengeluh? Hamba Tuhan itu tidak boleh mengeluh. Jadi kalau pendeta mengeluh itu dianggap hal yang tidak wajar.
Padahal Bapak Ibu, keluhan adalah sesuatu yang wajar bagi seorang manusia. Tapi tidak wajar kalau memang setiap hari isinya keluhan demi keluhan. Itu yang tidak wajar. Dan Yeremia adalah seorang nabi Tuhan yang juga beberapa kali mengungkapkan isi hatinya, mengeluh kepada Tuhan terkait dengan apa yang dialaminya. Dan bacaan kita hari ini memberikan gambaran pada kita apa yang sedang dialami, dirasakan dan dihadapi oleh Nabi Yeremia ketika menjalani tugas perutusannya sebagai seorang nabi. Yeremia diutus untuk menyuarakan kebenaran kepada bangsa yang saat itu sedang mengalami kebobrokan moral dan spiritualitas. Secara spiritualitas umat Israel memang datang beribadah kepada Allah. Cuma masalahnya ibadah yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas dan rutinitas belaka atau ritualisme belaka. Karena apa? Ketika mereka melakukan dosa ataupun kesalahan, mereka datang untuk beribadah membawa korban pendamaian, tapi sesudah itu dosa yang sama dilakukan kembali. Dan secara moralitas, ada banyak kejahatan, kelaliman, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa kepada orang yang miskin dan lemah. Dan hal inilah yang Bapak Ibu dilakukan oleh umat Israel dan menjadi konteks yang mana Yeremia diutus ke dalamnya. Dan yang menjadi masalah lebih berat adalah karena apa yang dilakukan oleh umat Israel seolah dibiarkan begitu saja. Bahkan para pemuka agama yang seharusnya menyuarakan kebenaran justru seolah membenarkan hal-hal yang tidak benar asalkan umat Israel tetap datang beribadah kepada Allah. Dan dengan konteks seperti demikian, Yeremia diutus untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyuarakan kebenaran untuk mengingatkan umat Israel dan mengajak mereka bertobat sebelum waktunya terlambat. Tapi apa yang didapatkan oleh Yeremia? Kalau kita membaca bacaan kita, yang pertama Yeremia justru dihina, diolok-olok dan dicemooh oleh bangsanya sendiri. Dicatat di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Yang kedua, Yeremia juga pernah diancam, dipukul dan dianiaya. Kalau Bapak Ibu membaca perikop sebelumnya, maka Yeremia pernah dipukul dan dipasung oleh Pasyur. Hal yang ketiga, orang-orang juga berusaha mencari kesalahan-kesalahan Yeremia untuk alasan supaya mereka bisa menjatuhkan Yeremia. Dicatat di ayat yang ke-10. Dan yang keempat, Yeremia akhirnya mengalami kekecewaan demi kekecewaan, keputusasaan, bahkan sampai ingin menyerah. Karena merasa apa yang dilakukannya seolah sia-sia. Dan tidak ada perubahan dalam kehidupan umat Israel. Di situasi ini, mau menegaskan bahwa bukan kebaikan yang didapatkan oleh Yeremia ketika menyatakan kebenaran. Justru sebaliknya kemalangan dan penderitaan adalah bagian hidup yang tidak bisa dihindarkan oleh Yeremia ketika berusaha menyuarakan kebenaran di tengah hidup umat Israel yang mengalami kebobrokan moral dan spiritualitas. Dan hal ini Bapak Ibu tidak hanya terjadi dalam hidup Yeremia. Yesus juga mengalami hal yang sama ketika ia datang untuk membawa kebenaran bagi orang-orang yang ada dan yang dilayani di sekitar Yesus. Para rasul juga ketika memberitakan Injil, mereka juga dianiaya bahkan dibunuh karena pemberitaan Injil.
Dan mungkin setiap kita hari ini juga mengalami hal yang sama ketika kita menyuarakan kebenaran. Apa artinya Bapak Ibu menyatakan kebenaran di tengah dunia, di tengah situasi, di tengah lingkungan yang tidak benar, punya harga yang harus dibayar. Dan pertanyaannya, siapkah kita untuk membayar harga yang mahal itu? Sebab seperti Yeremia, kita pun akan mengalami hal yang tidak mudah tatkala kita berani menyatakan kebenaran. Paling tidak kita harus bersiap kalau bukan penerimaan yang akan kita dapatkan, melainkan penolakan. Bukan pertobatan, melainkan kebencian dan permusuhan. Bukan kebaikan, tapi justru kejahatan dan kecelakaan. Bukan dianggap kawan, justru dianggap sebagai lawan. Sebab ketika kita berani menelanjangi ketidakbenaran yang terjadi, kita harus berani untuk membayar harga yang sangat-sangat mahal. Dan hal inilah yang tak jarang membuat kita kemudian menjadi gentar, menjadi takut, menjadi mundur, menjadi bungkam. Dan akhirnya kita membiarkan ketidakbenaran terjadi begitu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, berapapun harga yang harus kita bayar, apapun konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita menyatakan kebenaran, sebagai murid Kristus, kita tidak hanya diutus, tidak hanya dipanggil, tidak hanya diutus untuk menjalani hidup yang benar. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil dan diutus untuk berani menyatakan kebenaran Kristus di tengah dunia yang tidak benar. Sekali lagi saya ulangi, sebagai murid Kristus kita tidak hanya dipanggil dan diutus untuk menjalani hidup yang benar, tapi kita juga diutus untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia yang tidak benar. Memang ada pergumulan, ada tantangan dan resiko yang dialami oleh Yeremia ataupun juga setiap kita dalam menjalankan tugas perutusan itu. Tapi kita tidak sendirian. Sebab Roh Kudus menolong dan menggerakkan kita untuk berani menyatakan kebenaran Kristus. Seperti api yang menyala-nyala dalam hati Yeremia yang membuat Yeremia tetap menjalankan tugasnya. Demikian juga Roh Kudus juga akan berkarya dalam hati dan hidup kita, yang akan menggerakkan kita berani menyatakan kebenaran ketika kita melihat hal-hal yang tidak benar. Kuncinya adalah terbuka terhadap karya Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Hal yang kedua yang seharusnya membuat kita tetap menyatakan kebenaran, karena Tuhan ada di pihak kita. Inilah kesaksian Yeremia yang ada di ayat 11 sampai yang ke-13. Ia yakin betul bahwa Tuhan akan menyertai, membela, bahkan membalaskan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Dan karena itulah Yeremia tidak ragu menyerahkan segala perkaranya, mengeluarkan apa yang ia rasakan dan alami, ia mengungkapkannya kepada Allah sebab ia yakin bahwa Allah ada di pihak orang benar yang berani menyatakan kebenaran. Demikian juga setiap kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, bukankah kita harus juga berani untuk menyatakan kebenaran Kristus? Bapak Ibu, kalau ada dua hal tadi yang seharusnya membuat kita berani menyatakan kebenaran, mengapa lalu kita bungkam? Mengapa lalu kita diam? Mengapa lalu kita membiarkan ketidakbenaran itu terjadi? Nah,
Tapi hati-hati. Ketika kita hendak menyatakan kebenaran, bisa saja kebenaran itu bersifat subjektif. Apa yang kita anggap benar belum tentu itu adalah kebenaran atau orang lain juga menganggap benar. Nah, saya mau memberikan contohnya melalui gambar ini. Kalau Bapak Ibu hanya melihat gambar di sebelah kiri, maka Pangeran William yang ada di foto ini terlihat negatif. Tapi kalau Bapak Ibu juga melihat foto yang ada di sebelah kanan, maka Pangeran William terlihat positif. Hal inilah yang perlu dilakukan ketika kita melihat atau mendengar sesuatu tentang orang lain yang tidak benar. Jangan langsung anggap bahwa itulah yang benar, lalu kita ngotot, ngeyel. Justru akhirnya itu salah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang kita anggap tidak benar dan kita belum yakin akan kebenarannya, maka kita perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita menghakimi menurut pandangan atau kacamata yang kita pakai, lalu justru menghancurkan kehidupan orang lain. Padahal beritanya belum benar. Karena itu cara konfirmasinya pun juga harus dengan cara yang tepat dan benar. Supaya orang-orang yang salah dan tidak benar itu tidak merasa dihakimi. Dan Yesus mengajarkan di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengar dan tidak bertobat, maka ajaklah seorang atau 2 orang untuk berbicara dengannya. Kalau juga masih belum berubah, maka perkaranya dapat dihadapkan kepada jemaat. Artinya Bapak Ibu, ada proses, ada tahap. Sebelum kemudian kita melakukan penilaian tertentu dan akhirnya justru menghakimi orang-orang yang salah dan tidak benar tadi. Mengapa saya menegaskan hal ini? Sebab kadangkala atau seringkali dengan sadar maupun tidak sadar, ketika kita hendak menyatakan kebenaran, ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, yang salah yang dilakukan oleh orang lain, cara yang kita lakukan salah dan justru menjadikan hidup orang lain semakin hancur. Yang harusnya ditegur 4 mata, tapi langsung diberitakan kepada banyak orang. Sehingga banyak mata kemudian melihat dan memandang orang itu dengan buruk. Padahal ketika kita diutus untuk menyatakan kebenaran Kristus, tujuan utama dari tugas perutusan itu adalah orang yang salah atau berdosa mendapat pengampunan dan pengasihan Allah, bertobat dan hidup dalam kebenaran, bukan sebaliknya. Jadi kalau ada orang berdosa, justru semakin menjauh dari Allah dan dijauhi oleh komunitas, maka saya, Bapak, Ibu, dan setiap kita semua bertanggung jawab untuk itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang untuk mencari mereka yang terhilang dan tersesat. Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengampunan dan pengasihan Allah. Tuhan Yesus datang supaya mereka yang berdosa memiliki kehidupan baru di dalam anugerah Tuhan. Tapi kalau kita kemudian yang kita lakukan justru menjauhkan mereka yang berdosa dari Allah, berhati-hatilah. Karena Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban
kepada setiap kita. Dan satu poin penting yang tidak boleh diabaikan. Ketika kita menyatakan kebenaran Kristus, kita juga harus lebih dahulu hidup benar di dalam Kristus Yesus. Artinya harus ada Kristus di dalam kehidupan kita sebelum kita menyatakan Kristus kepada orang lain. Daripada kemudian kita dianggap sebagai orang-orang Kristen yarkoni. Bisa ujar, gak bisa ngelakoni. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran Kristus harus dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan setiap kita. Kebenaran Kristus harus tetap memperbaharui diri kita secara terus-menerus dan mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran Kristus atau belum? Kebenaran Kristus harus dinyatakan dengan cara yang benar, tepat, sehingga orang lain terbangun dan mengalami pemulihan. Dan kebenaran Kristus harus dinyatakan agar saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan orang-orang di sekitar kita hidup di dalam kebenaran Kristus hanya karena kasih karunia Allah, sehingga dunia ini menjadi lebih baik karena diisi oleh orang-orang benar yang percaya kepada Kristus. Amin. Saat hening bagi kita semua. Sebuah persembahan pujian yang akan menolong kita untuk merefleksikan firman yang baru saja kita dengar dari paduan suara guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau memelihara kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur walaupun di tengah segala keterbatasan yang kami alami saat ini, Tuhan berkarya meneguhkan iman kami masing-masing. Sehingga kami tetap setia untuk mengikuti ibadah demi ibadah dan menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus peliharakan kehidupan dan iman kami masing-masing. Sehingga hari-hari ke depan iman kami diteguhkan. Dan kami boleh membagikan narasi kehidupan yang luar biasa ini kepada anak-anak maupun cucu-cucu kami dan generasi-generasi sesudah kami. Sehingga ada sebuah cerita saksi kehidupan di mana kami boleh mempercaya kepada Tuhan. Kami tetap bergantung penuh kepada Tuhan walaupun di tengah segala keterbatasan yang kami alami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama berdoa untuk gereja Tuhan GKI Kediri. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, topang dan peliharakan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun selama sepekan ini. Tuhan juga berkati melalui pertambahan usia ini, kiranya jemaat-jemaat Tuhan yang boleh merayakan anugerah pertambahan usia, juga boleh menjalani hidup yang semakin bijaksana dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Kediri bersama dengan seluruh badan pengurus badan pelayanan di gereja ini untuk merumuskan ulang program kerja selama masa pandemi. Kiranya Tuhan memberkati supaya program-program kerja yang akan kami rumuskan adalah program-program yang menjawab pergumulan dan kebutuhan jemaat maupun masyarakat sekitar. Sehingga gereja Tuhan GKI Kediri semakin berkarya secara nyata untuk mewujudkan kasih Allah di dalam dunia ini melalui kehadiran kami sebagai gereja. Tuhan juga berkati kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami sehingga keterbatasan yang saat ini kami alami tidak menyurutkan komitmen kami. Justru kami semakin bersemangat dan bersukacita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang terus berkarya di tengah dunia ini di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami juga hendak berdoa untuk tim multimedia dan media online yang terus bekerja, berupaya, berjuang untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ibadah online maupun persekutuan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka yang bekerja bersama
untuk Wahyu, Bima, Pak Hengki, Karel, Mbak Luki, Ibu Tias, dan untuk segenap tim lainnya, Tuhan kiranya terus menolong dan memberikan hikmat. Kami juga hendak berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di GKI Kediri. Kiranya ketika nanti kami boleh memulai ibadah on-site bertatap muka di gereja, kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan, agar GKI Kediri boleh melindungi dan menjaga jemaat yang hadir terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Biarlah segala persiapan yang saat ini sedang diupayakan, hikmat Tuhan yang akan menolong dan memampukan tim yang bekerja mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan, kami hendak mengingat juga untuk pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam segala upaya yang terus dilakukan untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Setiap kebijakan keputusan yang diambil kiranya mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan juga untuk para medis, baik itu dokter, perawat maupun tim peneliti yang terus bekerja, berjuang. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka, sukacita dan damai sejahtera Tuhan hadirkan di dalam hati dan pikiran mereka. Demikian juga untuk keluarga mereka. Tuhan kasih karunia-Mu boleh menopang, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kedukaan, keluarga almarhum Bapak Wasono. Tuhan hiburkan, berikan kekuatan dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka boleh memiliki pengharapan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tentu kami memiliki pergumulan dan kami percaya Tuhan mengerti apa yang kami alami dan rasakan. Karena itu teruslah berkarya di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, berkati pekerjaan kami sehingga melalui pekerjaan kami, hidup kami dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami, berkati masa depan mereka supaya mereka boleh bertumbuh di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Berkati relasi pasangan suami istri supaya hari demi hari yang dijalani, cinta suami maupun istri boleh bertumbuh di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Dan untuk pergumulan kami masing-masing, kami hendak menaikkannya secara pribadi. Tuhan kiranya mendengar dan mengabulkannya. Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pengalaman hidup kita, tidak ada satu alasan pun yang dapat membuat kita tidak mengucap syukur. Mengapa? Karena sampai hari ini berkat dan kasih Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kehidupan kita. Maka marilah bersama membawa persembahan ke rumah Tuhan, dan nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Kita memberikan persembahan dengan iringan pujian NKB 133, bait pertama dan ketiga. Syukur padamu, ya Allah. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan serta penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami Kau beri kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami terima. Untuk itu ya Bapa, berkatilah dan kuduskan, agar bisa digunakan untuk pekerjaan pelayanan dan semua semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah dengan sukacita memberikan persembahan buat Tuhan. Namun bagi saudara-saudara kami yang belum berkesempatan memberikan persembahan, juga mohon Tuhan berkati dalam kehidupannya. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, baik majelis jemaat, komisi, maupun kepanitiaan, agar bisa menggunakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari melihat hidup yang sudah kita lalui di belakang. Apakah kita sudah mengerjakan karya dan misi Allah untuk menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan bagi dunia ini? Sudahkah kita mengerjakannya? Kalau belum, maka sebelum terlambat, mulailah mengerjakannya. Kalau sudah, mari bersama terus berjuang untuk menjadi saksi Kristus agar ada banyak orang diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai, tapi lanjutkanlah kehidupan kita sehari-hari juga sebagai ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah bersama kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, anak-anak dan cucu-cucu kita, pekerjaan kita, dan setiap pergumulan kita. Tuhan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat, yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera untuk berani menyatakan kebenaran Kristus di tengah kehidupan kita. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya undang Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, selalu perhatikan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.